PCNU Kabupaten Situbondo terus hadir untuk kemaslahatan umat. Kali ini acara peletakan batu pertama pembangunan kantor MWCNU Kota terletak di Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo. Peletakan batu pertama dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji. Kiai Haji Raden Khalil Asad Samsul Arifin juga ikut di lokasi, yakni Ketua PCNU Kabupaten Situbondo, Muhyiddin Khotib beserta pengurus lainnya. Senin, 21 November 2022. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News mengabarkan lebih dari sekedar berita. Amin. Amin. Perjuangan ini kan etik guna temuan lagi pengorbanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rekan-rekan tim media Arjuna ingin mewawancarai ya Pak Gai sebentar ya. Ini dalam rangka acara apa Pak Gai? Peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Kiai Haji Raden Khalil Asad ya, Wali Songo Mimbaan ya. Iya. Ini peletakan batu pertama pembangunan kantor MWCNU Kota. MWC itu setingkat dengan kecamatan, tapi walaupun tidak semuanya. Jadi MWC Kota itu belum punya kantor, ceritanya gitu. Sudah lama kan? Iya. Jadi begitu saya jadi ketua PC, kami mengupayakan beberapa MWC yang belum punya kantor itu kami dorong supaya segera membangun kantor. Fokus ke situ dulu. Salah satunya di kota ini ya, Pak. Kantor itu berfungsi sebagai pusat pergerakan di tingkat kecamatan. Jadi gerakannya gitu. Alhamdulillah ini sudah yang kedua. Pertama kemarin di Melandingan, sekarang di MWC Kota. Insya Allah sebentar lagi di mana Kungatan ya. Itu yang lainnya yang ranting di bawah tingkat desa ya. Itu yang dari sekabupaten ada 17 ya. Ada 18 Mas. 18 ya. 18 karena ada ranting Widoro Payung. Oh gitu. Widoro Payung itu kan kalau dalam peta daerah itu kan desa gitu. Tapi karena Widoro Payung itu punya historis, di sana NU berdiri paling awal. Sebelum MWK Besuki sudah berdiri duluan. Dan nilai historis itu lalu dia berikan dalam bentuk tingkat struktur pengurus di tingkat kecamatan, di tingkat MWC. Ceritanya seperti itu. Oh ya, ya Pak. Dalam hal ini apa saja yang dilakukan MWC di wilayah-wilayah Kabupaten Situbondo, Pak? Ya. Kalau gerakannya banyak sudah, jadi semua MWC sudah melakukan aktivitas dan gerakan-gerakan untuk menyentuh warga NU gitu. Ya diantaranya kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial dan lain sebagainya. Saat ini kan tadi kan untuk pembangunan kantor kan gitu kan ya. Ya. Itu yang si Aragabara ya. Iya. Salah satunya ya. Jadi NU itu kan Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah istilahnya. Perkumpulan keagamaan dan sosial. Nah, kegiatannya dua cabang itu. Di bidang diniyah itu adalah peran daripada keulamaan. Keulamaan itu adalah posisi sentral di Nahdlatul Ulama. Sedangkan sosial itu banyak melekat di eksekutif, di tanfidiyah. Nah, itu yang hal-hal yang teknis seperti soal pembangunan, seperti soal kesejahteraan sosial, seperti soal penanggulangan bencana dan lain-lain, kesehatan itu ada melekat di tanfidiyah. Itu bentuknya seperti itu. Selain di sosial mungkin di pendidikan juga. Oh iya, itu pokok itu. Makanya di NU kan ada berapa lembaga semua? Ada 18 lembaga. Ditambah 2 badan termasuk lembaga pendidikan Ma'arif. Oh ya. Ma'arif itu ya kan pendidikan maknanya ya. Jadi kita punya istilah itu Ma'arif. Ada yang nangani pondok pesantren namanya RMI. Ada yang nangani tentang masjid, kesejahteraan dan kemaslahatan masjid namanya LTM, lembaga takmir masjid. Ada lembaga yang menangani tentang tangkap bencana namanya LPBI, lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim.
ada yang tangkap soal kemiskinan, maka itu dihandle oleh Lazisnu. Ada yang tangkap soal kasus-kasus hukum, itu namanya LPBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ada yang konsen di bidang Al-Quran, khususnya itu ada Banu namanya JKH. Itu diantara beberapa lembaga itu, semuanya di Nahdlatul Ulama. Jadi itu arahnya ke sana. Ada yang concern di bidang pendampingan buruh. Siap. Nah, maka ada Sarbu Musi. Ada yang concern di bidang khusus anak-anak muda, NU, anaknya IPNU dan IPPNU. Ada sendiri lah ya. Ada sendiri, semuanya itu segmennya ada. Jadi karena kompleknya umat, warga negara, dan kita tahu sadar khususnya di Situbondo itu mayoritas warga Nahdlatul Ulama. Maka kalau bicara soal kemiskinan, yang banyak miskin ya soal warga NU. Bicara pendidikan, ya mesti yang diurus adalah pendidikan warga Nahdlatul Ulama. Nah, di sini peran NU harus bermitra dengan pemerintahan daerah, dengan pemerintah kabupaten, agar cepat, agar efisien, agar efektif gitu. Dari kedua-duanya itu enak. Pemerintah pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat, NU juga sama menangani pelayanan yang memiliki umat dalam aspek ideologi, itu yang banyak Nahdlatul Ulama. Kemudian harapan dari peletakan batu pertama ini yang dilakukan apa, Pak Kiai? Pertama ini saya berharap tidak terlalu lama pembangunan, segera selesai. Selesai tidaknya itu untuk di Nahdlatul Ulama tergantung kepada pengurusnya. Tadi Ki Khalil sudah menyampaikan, pengurusnya dulu. Ibda binafsik. Baru nanti melibatkan warga. Lah supaya warga terutama di kecamatan kota ini merasa ikut memiliki NU, maka dilibatkan. Walaupun naruh uang 500 rupiah, mempunyai naruh uang 1.000, 5.000, itu beda. Jadi, mereka akan merasa memiliki kepada ini. Maksud saya ada ini yang kesempatan untuk konsolidasi di tingkat internal warga Nahdlatul Ulama. Konsolidasinya apa? Menciptakan kesadaran untuk kita memiliki sentral NU di tingkat kecamatan. Nah, itu loh maksud saya di situ. Ada berapa ranting ya? Ada 7 mungkin ranting di kota ini, bergerak sampai kelurahan juga ada, sehingga sampai semuanya dusun-dusun RT lah ya. Iya, dusun-dusun ada. Kalau ini semua kompak warga NU, ini nggak usah buat proposal kemana-mana, cukup dari kita selesai. Iya, dan ini anggarannya 1,7 M. Nah, itu harapan saya seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya kantor ini, maka aktivitas Nahdlatul Ulama lebih rapi, lebih tersistem. Nah, itu. Sehingga lembaga-lembaga yang sebut tadi itu struktur jalan sesuai dengan topoksinya masing-masing. Tugas dan fungsinya kan sudah ada. Ya, itu maksudnya di situ. Jadi tidak ada warga NU nanti yang tidak sekolah karena tidak mampu biaya. Kalau misalnya tidak tercover di kabupaten, NU nanti yang mengcover, gitu loh. Tidak ada warga NU, ibu-ibu yang hamil, gagal persalinan karena gara-gara nggak mampu periksa misalnya. Jadi ini kita harus advokasi kayak itu menurutnya. Tidak ada warga Nahdlatul Ulama yang yang buta huruf. Semuanya bisa baca, terutama baca Al-Quran. Ini terus itu. Jadi ini yang kita urus hal yang gitu, karena itu semuanya yang mendasari kebaikan, kemaslahatan dunia maupun akhirat gitu ya. Itu yang digaungkan lah. Mari kita warga Nahdlatul Ulama itu NU jadikan rumah bersama, rumah besar bersama warga Nahdlatul Ulama. Rumah kita lah ya. Soal pilihan partai politik monggo dimanapun saja, itu ya. Yang penting kita NU itu jadikan rumah. Insya Allah rumah ini sampai mati kita di rumah ini. Kalau partai politik mungkin bisa terminal itu ya. Nanti pindah sana pindah sana gitu. Jadi kayak gitu modelnya. Karena politik itu hanya alat. Alat. Tapi kalau NU itu menjadi satu tujuan. Kenapa itu punya tujuan? Karena ini adalah tirkat perjuangan para alim ulama. Alim ulama itu wasilah kita untuk bisa mengenal Rasulullah. Rasulullah
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang target kita, goalnya di situ. Siap. Nah, semuanya diarahkan ke sana, ya. Termasuk pelayanan kepada masyarakat itu sesuai dengan seruan agama. Ya. Bukan dari undang-undang saja, tapi seruan agama kita itu agar yang kuat memperhatikan yang lemah, ya. Gitu kan? Antara yang kuat dan lemah kerjasama, gitu kan ya. Ya. Dalam membangun rumah tangga harus basicnya adalah akhlaknya anak baik, Ya. gitu kan. Kalau keluarga baik, menurut agama insya Allah moralnya baik, maka masyarakat akan baik. Masyarakat baik, negara akan aman. Ya. Yang diarahkan ke sana, Ya. tentunya. Ini bagian dari bentuk jihad, ya, Ya. tanda kutip, perjuangan maknanya di situ. Yang harus kita lakukan. Jadi basicnya basic keagamaan di sana. Ya. Ya. Lebih kepada sana ya. Ya, iya. Ya. Jadi kalau kiai-kiai memberikan satu ajaran, jangan sampai ada satu nafas dari kita itu keluar itu tanpa punya nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya. Nah, itu aja. Ya. Oke. Makasih. Ya, sama-sama.